warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu Guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Dwi Widaningsi, guru SD Negeri 4, Muara Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, profil guru penggerak Angkatan 8. Bapak Arsan Zumardi, SPD MM sebagai fasilitator. Saya Dwi Widianingsi sebagai calon guru penggerak Angkatan 8. Dan Bapak Muhammad Arif, SPD MPD sebagai pengajar praktik guru penggerak. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang. Siswa tidak menyukai peraturan, karena selama ini jika mereka melanggar peraturan akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Tujuan aksi nyata yang pertama adalah menciptakan murid yang mempunyai disiplin yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Sudah nih, sudah mulai di record ini. Sudah aku record dewe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Penerapan dan diseminasi budaya positif. Berikut ini adalah penerapan dan diseminasi budaya positif di SD Negeri 4 Muara Rupit. Untuk diketahui terlebih dahulu, budaya positif adalah nilai-nilai. Ibu, ada suaranya Bu Dwi. Oh, nggak ada suaranya ya, bentar ya Bu ya. Iya, nggak ada suaranya Bu. Ibu, ada yang bisa bantu saya share screen nggak? Nah, ini saya pakai HP. Bentar ya. Klik audio sebelah kiri coba. Speaker ya, pilih speaker. Coba ya kalau aku share screen lagi ya. Bagikan audio tab. Nah, sudah Ibu, sudah masuk belum ini suaranya nih? Iya, sudah kedengaran suaranya Bu. Udah ya. Jelas ya Ibu ya? Iya, jelas Bu. Oke, saya lanjutkan. Berikut ini penerapan dan diseminasi budaya positif di SD Negeri 4 Muara Rupit. Untuk diketahui terlebih dahulu Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan yang baik di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun dan menerapkan budaya positif yaitu pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, serta menyenangkan agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Dan untuk membangun budaya positif juga diharapkan sekolah dapat menjadi suatu pembelajaran yang berpihak pada murid, tempat berproses, wadah untuk berdiskusi, menumbuhkan semangat untuk menggali, mengembangkan potensi anak-anak yang berkarakter kuat, mandiri, dan merdeka. Ada beberapa bagian dari budaya positif, yaitu antara lain 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, 3. Motivasi perilaku, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol belajar, 6. Keyakinan kelas, dan 7. Segitiga restitusi. Berikut ini merupakan contoh dari budaya positif yang sudah diterapkan di SD Negeri 4 Muara Rupit. Ini adalah gambar siswa sedang makan bersama dengan membawa bekal sehat dari rumah. Yang kedua, kegiatan budaya positif di SD Negeri 4 Muara Rupit yang sudah dilaksanakan yaitu karakter building sebelum memulai pelajaran. Biasanya karakter building ini dilaksanakan di depan kelas sebelum siswa-siswa memasuki kelas. Di sini siswa melakukan yel-yel guna memacu semangat mereka sebelum belajar. Yang ketiga, budaya positif di SD Negeri 4 Muara Rupit yaitu setiap hari Jumat siswa akan bersama-sama melakukan pengajian di lapangan SD Negeri 4 Muara Rupit. Siswa akan secara bergantian memimpin pengajian teman-temannya yang dibimbing oleh guru. Kegiatan budaya positif selanjutnya yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebelum memulai pelajaran. Hal yang pertama kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar itu merupakan perubahan mindset yang membawa implikasi operasional sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Tentunya ini paradigma ini yang dahulunya kita teacher center akan berpusat kepada siswa menjadi learning center. Diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Jadi di sini guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan di sini ada tabel tentang pembelajaran berpusat pada guru yang dahulu kita lakukan dan tabel di sebelah kanannya yaitu pembelajaran berpusat pada siswa yang sekarang kita mulai kembangkan atau kita mulai laksanakan. Untuk berpusat pada guru tentunya sudah sangat mengetahui sendiri ya kalau semuanya itu hampir guru yang berperan. Dan untuk berpusat pada siswa, di sini siswa dituntut aktif, konstruktif, kolaboratif, antusias, dialogis, kontekstual, reflektif, multisensori, dan HOTS. Baiklah, coba kita perhatikan dulu tabel yang pembelajaran berpusat pada guru. Itu yang pertama, guru mengajar, murid belajar. Yang kedua, biasanya kita sebagai guru mengetahui segala sesuatu dan memandang bahwa murid itu tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, guru bercerita dan murid mendengarkan. Tentunya ini metode ceramah ya Bapak Ibu guru.
Yang keempat, guru adalah sebagai subjek dalam pembelajaran sedangkan murid adalah objeknya. Yang kelima, guru yang menentukan peraturan dan murid itu diatur, jadi tidak ada kesepakatan kelas seperti itu. Yang keenam, guru berbuat dalam pengalaman pribadinya dan murid hanya bisa membayangkan perbuatan yang dilakukan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu guru memilih bahan dan isi pelajaran dan murid hanya bisa menyesuaikan. Tentunya pembelajaran berpusat kepada guru sangat berbanding terbalik ya, sangat berbeda sekali dengan pembelajaran berpusat pada siswa. Coba Bapak Ibu guru perhatikan di kolom yang sebelah kanan yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang pertama itu aktif. Jadi murid di sini dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan bermakna. Kedua, konstruktif. Jadi di sini murid dapat mengemukakan ide baru untuk memahami pengetahuan maupun keraguan-raguannya yang selama ini ada di benaknya yang tidak tersampaikan. Ketiga, kolaboratif. Jadi murid dapat membentuk kelompok untuk bekerja sama, berbagi ide, saran, dan memberi masukan untuk anggota kelompok lainnya. Yang keempat adalah antusias. Jadi murid di sini dapat aktif dan antusias untuk berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima yaitu dialogis. Murid mendapatkan pengetahuan yang belum ia ketahui dari proses komunikasi baik di dalam maupun di luar kelas, sehingga menambah skill bersosial dan berdialog. Yang keenam yaitu konstekstual, jadi mengarahkan murid untuk belajar dari proses belajar yang bermakna melalui pendekatan project based atau case based learning. Yang ketujuh yaitu reflektif, jadi membuat murid menyadari hal apa saja yang ia pelajari serta merenungkannya. Hal ini juga merupakan bagian dari proses belajar. Yang kedelapan yaitu multisensori. Media ajar yang digunakan dapat berupa audio, visual, dan kinestesis. Nah, untuk multisensori ini peran guru sangat dibutuhkan dalam menginovasi berbagai media pembelajaran ya. Tentunya guru harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan media ajar yang mendukung kebutuhan siswa. Juga mengetahui bahwa kebutuhan siswa itu, kebutuhan seorang anak itu ada 3, yaitu pertama yang kita harus perhatikan kesiapan belajarnya, minat belajar, dan profil belajar siswanya. Tentunya pembuatan media ajar yang inovatif dan interaktif digital itu harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa yang berupa audio, visual, atau kinestesis. Terakhir yaitu pembelajaran berpusat pada siswa HOTS, High Order Thinking Skill. Hal tersebut dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi murid seperti problem solving, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Pada dasarnya, tingkat keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi banyak faktor. Di antaranya yaitu ada 9 faktor ya Bapak Ibu guru. Ini ada kemampuan guru, kemampuan dasar siswa, metode pembelajaran, materi, sarana prasarana, motivasi, kreativitas, alat evaluasi, dan lingkungan aman, nyaman, dan menyenangkan. Meskipun tujuan dirumuskan dengan baik, materi yang dipilih sudah tepat, jika metode pembelajaran yang dipergunakan kurang memadai, bisa jadi tujuan yang diharapkan tidak tercapai dengan baik. Jadi, metode pembelajaran merupakan salah satu komponen yang paling penting dan sangat menguntungkan dalam keberhasilan proses pendidikan. Selanjutnya bisa Bapak Ibu perhatikan pada layar kita, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid.
Pada dasarnya, kita tidak dapat mengontrol murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah suatu cara untuk mempengaruhi murid, untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu, dan mencoba untuk menolak bujukan atau menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid dapat menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk pada diri mereka, apalagi seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa belum menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan malah akan terbentuk. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Pada tabel sebelah kiri itu ada stimulus respon dan yang sebelah kanan ada teori kontrolnya. Jika pertama realitas atau kebutuhan kita sama, itu teori kontrolnya sebenarnya itu berbeda. Dan yang kedua itu semua orang melihat yang sama, tapi pada teori kontrolnya itu setiap orang tentunya memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba agar orang berpandangan sama dengan kita, sedangkan pada teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya semua perilaku itu tentunya memiliki tujuannya masing-masing. Stimulus respon yang kelima, orang lain bisa mengontrol diri kita atau saya, sedangkan teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang keenam, kita berpikir ya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, sedangkan pada teori kontrol itu model berpikir menang dan menang. Selanjutnya yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Di sini saya tampilkan 4 pertanyaan pematik yaitu tentang disiplin positif. Yang pertama, apakah sekolah kita telah menerapkan disiplin positif? Yang kedua, apakah dengan memberikan hukuman meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menyanyikan lagu nasional atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak? Yang keempat, apakah pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Selanjutnya yaitu makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang pada benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Nah, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan dan cenderung dengan ketidaknyamanan. Untuk nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, meliputi empati, keadilan, toleransi, rasa hormat, integritas, kebersihan, persahabatan, tanggung jawab, inisiatif,
keberanian, percaya diri, rasa ingin tahu, peduli, kepemimpinan kreatif, gotong royong santun, jujur, mandiri, kesehatan, beriman, toleransi, komitmen, dan kesabaran, dan lain-lain. Tentunya banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada pada manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seseorang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut untuk memotivasi diri yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia. Nah, yang ini sangat penting sekali Bapak Ibu guru ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama kesenangan. Jadi ada rasa senang untuk merasa diperhatikan. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Jadi ada kebutuhan untuk merasa diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat penguasaan, jadi pengakuan atas kemampuan atau ingin diakui atas prestasinya. Yang kelima itu bertahan hidup. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Ini posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru ya. Ini ada 5 posisi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, bisa Bapak Ibu renungkan kembali posisi mana yang paling yang sekarang bisa mencerminkan Bapak Ibu guru. Ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi penghukum itu ya seringkali kita bisa melakukan hukuman fisik maupun verbal kepada anak ya, maupun kata-kata, membuat rasa bersalah kepada anak, atau kita sebagai teman, pemantau tentang peraturan-peraturan di sekolah, maupun tentang manajer, yaitu mungkin kita mempertanggungjawabkan, membantu siswa mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol restitusi. Itu yang pertama, penghukum. Jadi di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah ya, sering sekali ya kata awas ini kita dengar ya. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Nah ini kalimat yang juga mungkin pernah kita dengar. Dan yang ketiga itu selalu ya, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah yang ini seperti memberikan hukuman seperti itu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri.
Yang kedua, posisi kontrol restitusinya yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya akan seperti ini. Contohnya ya, pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Dan contoh yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya pada posisi teman, seorang guru akan berkata, "Ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya." Yang kedua, "Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini." Dan yang ketiga, "Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, "Saya pikir ibu teman saya." Nah, murid di sini merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Posisi keempat, kontrol restitusi yaitu pemantau. Nah, memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau biasanya menanyakan peraturannya apa, atau misalnya apa yang telah kamu lakukan. Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi di sini seorang pemantau menanyakan tentang aturan atau sanksi jika seorang murid tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini bisa menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid-muridnya. Posisi terakhir pada posisi kontrol restitusi yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada.
Biasanya seorang manajer akan berkata, pertama, apa yang kita yakini. Nah, di sini akan kembali ke keyakinan kelas. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Dan yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang keempat, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Manajer hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan diri murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan posisi murid tersebut kepada kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, Bapak Ibu Guru, berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, coba Bapak Ibu Guru renungkan ya berdasarkan penjelasan apakah Bapak Ibu Guru termasuk ke dalam posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang terakhir ini, yang selanjutnya itu kena keyakinan kelas. Keyakinan kelas tentunya pada kurikulum Merdeka ini sudah kita sangat kenal ya. Ini sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran. Kesepakatan kelas merupakan aturan yang dibuat guna membantu guru dan siswa untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Nah, apa tujuan menciptakan keyakinan kelas? Nah, di sini untuk menumbuhkan keyakinan positif dari nilai-nilai kebajikan yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi budaya positif siswa. Pada tabel di sebelah kanan itu ada tabel yang pertama itu kesepakatan kelas dan konsekuensinya. Misalnya di sini ada terlambat masuk kelas. Jadi konsekuensinya membaca teks Pancasila. Yang kedua, mengganggu teman belajar. Nah, di sini bisa juga dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Yang ketiga, kesepakatan di kelas jika tidur di kelas bisa mencuci muka, dan jika ribut di kelas bisa membaca surat ayat-ayat di Al-Quran ya. Dan yang keempat, mencontek pekerjaan atau tugas teman. Nah, di sini bisa kita konsekuensinya mengerjakan soal ulang atau memberikan tambahan soal. Yang terakhir yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, bisa konsekuensinya membersihkan halaman kelas. Dengan keyakinan kelas diharapkan akan muncul nilai-nilai kedisiplinan, religius, toleransi, peduli lingkungan, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah contoh kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh salah satu guru di SD Negeri 4 Muara Rupit. Yaitu contohnya pertama itu selalu tepat waktu, atribut seragam lengkap, menyelesaikan semua tugas, menjaga kebersihan, dan selalu melakukan yang terbaik. Nah, yang ini adalah contoh pedoman ruang kelas. Jadi di sini ada pertama, siap untuk belajar, bertanggung jawab, berbicara dengan sopan, menjaga sopan santun, dan selalu bersikap baik. Yang selanjutnya yaitu peraturan pojok baca. Di SD Negeri 4 Muara Rupit, pojok baca ini sendiri sudah menjadi salah satu budaya positif yang diterapkan pada tiap-tiap kelas. Nah ya, jadi pada tiap-tiap kelas sudah ada pojok bacanya sendiri. Nah,
Nah, di sini ada contoh peraturan pojok baca kelas 5A. Itu yang pertama, pilih buku yang kamu sukai. Yang kedua, duduk dan baca buku dengan tenang. Yang ketiga, balik halaman buku dengan hati-hati. Yang keempat, bagikan cerita yang kamu baca dengan temanmu atau sharing. Yang kelima, simpan kembali buku di tempat semula. Oke, yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang 3, menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas. Nah, sekilas mengubah identitas anak yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, atau juga dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya yaitu berbuat salah tidak apa-apa. Nah, yang kedua bisa juga saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Dan yang ketiga, saya ingin mencari solusi, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Untuk sekilasnya, di sini prosesnya untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Yang kedua, ini bukan berarti menguatkan tindakan yang bersalah itu pantas dilakukan. Namun, di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid untuk melakukan tindakan tersebut. Contoh respon dari validasi tindakan yang salah yaitu pertama misalnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Dan yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berikut ini ada contoh dari penerapan segitiga restitusi di sekolah. Ibu yakin kamu punya Ini penerapan segitiga restitusi kasus 1. Pada saat jam istirahat berlangsung, terjadi keributan antar Joni dan Siska yang keduanya merupakan teman satu kelas, yaitu kelas 3. Pertengkaran terjadi karena Joni mengolok-olok Siska dengan menyebut nama orang tua Siska serta pekerjaan orang tuanya, sehingga Siska marah dan memukul Joni dengan sapu. Ibu yakin kamu punya alasan untuk itu? Boleh Ibu dengar ceritanya? Saya memukul Joni pakai sapu karena saya kesal Joni mengolok-olok orang tua saya, Bu. Oh, wajar kalau kamu kesal. Mungkin juga Ibu akan melakukan yang hal sama ketika Ibu diperlakukan seperti itu. Tapi menurut Siska, apakah boleh kalau kita memukul teman? Tidak, Bu. Kalau begitu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, Nak? Mungkin menghargai teman dan rukun dengan teman, Bu. Tepat sekali, Siska. Lalu, menurutmu bagaimana cara untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf, Bu. Meminta maaf, boleh. Lalu apa lagi selain meminta maaf, Nak? Berusaha sabar agar tidak mudah untuk memukul, Bu. Bagus sekali, Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska. Saya sangat senang diajak diskusi dengan Bu Guru. Saya jadi bisa
menemukan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2 yaitu penerapan segitiga restitusi. Pada saat jam istirahat, Siska terlibat perkelahian dengan Joni. Siska memukul Joni dengan sapu. Siska marah karena Joni mengolok-olok orang tuanya. Waalaikumsalam, silakan duduk, Nak. Apa kabar, Joni? Baik, Bu. Joni, kamu tahu kenapa Ibu memanggilmu? Tahu, Bu, karena saya bertengkar dengan Siska, Bu. Bagus, sepertinya kamu tahu kenapa alasan Ibu memanggilmu. Ya, Bu, saya tahu. Saya salah, Bu. Joni, di sini Ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, Nak ya. Jadi, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Dan Ibu juga paham setiap tindakan pasti punya alasan. Boleh Ibu tahu alasannya kenapa kamu melakukan tindakan demikian, Nak? Saya hanya bermain-main, Bu. Jadi, Ibu paham bahwa kita boleh berusaha membuat diri kita merasa senang, misalnya bermain-main. Tapi, apakah boleh kalau kita bersenang-senang tetapi kita menyakiti orang lain? Tidak, Bu. Lalu menurut Joni, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Menghargai teman, Bu. Baik, lalu menurut Joni, bagaimana cara Joni memperbaiki tindakan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Mungkin saya harus minta maaf, Bu. Selain minta maaf, apalagi ayo? Saya tidak akan mengolok-olok lagi, Bu. Bagus Joni, Ibu bangga pada Joni ya, Nak. Pertahankan keyakinan kelas kita ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sekarang Joni silahkan kembali ke kelas ya, Nak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni. Saya sangat senang diajak diskusi dengan Ibu Guru. Saya jadi bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikianlah presentasi singkat saya tentang diseminasi penerapan budaya positif model 1.4. Diharapkan Bapak Ibu Guru dapat memberikan umpan balik atau kesimpulan pada diseminasi kali ini. Boleh Bapak Ibu Guru raise hand jika ingin mengeluarkan pendapatnya Bapak Ibu Guru. Jika belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yenita Surahman dari SD Negeri 4 Muara Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Dwi Widyaningsi tentang pemaparannya, budaya positif sangatlah baik dan bagus untuk dapat diterapkan di sekolah kami. Begitu juga selaku saya guru, saya tahu bagaimana cara memposisikan diri kepada siswa, baik sebagai pemantau, sebagai teman maupun manajer. Semoga dari diseminasi atau gagasan yang telah dipaparkan tadi dapat menerapkan budaya positif secara berkelanjutan dan konsisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.